Ya pemirsa, kembali di Ais Today pemirsa, hujan deras yang mengguyur pegunungan Muria sejak Jumat malam tidak hanya menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jembatan penghubung antar desa putus diterjang luapan banjir bandang. Hilang. Jembatan penghubung desa Kelaka Klasihan dan Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah putus pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah pegunungan Muria mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Padahal jembatan itu adalah jalan utama. Kondisi jembatan yang tinggal separuh mengakibatkan masyarakat harus memutar jauh hingga berkilo-kilometer. Jembatan sepanjang 7 meter ini tersisa puing, sementara di seberang sungai tebing terlihat longsor tersapu banjir. Mereka pun berharap jembatan yang putus secepatnya bisa diperbaiki. Ini jalan utama. Sering dimati. Ada berapa? Ya di sana tuh itu ya ramai jalan sini semua. Oh gitu. Orang tidak pergi balik gitu. Jadi kalau jembatannya putus, mereka putar lewat mana? Kendil. Lewat Kendil. Lewat Jurang satu. Ya. Lebih jauh ya. Sebelumnya banjir bandang menerjang desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit sungai Suwatu meningkat drastis hingga memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Fendi Agil, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Fendi Agil di Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Vindi, apakah banjir di sana sudah mulai surut, Vindi? Baik, selamat pagi Pam dan Arlista yang ada di studio. Pati di hari ini ya masih tergenang banjir karena di 12 kecamatan 48 desa ini masih terus diguyur hujan dan cuacanya di sini masih gerimis dan masih hujan deras gitu loh. Ketinggian air yang ada di Kabupaten Pati, khususnya di Pati Kota, di Kelurahan Pati Wetan, ini ketinggian air menyentuh 50 hingga 60 cm. Bahkan di beberapa titik lokasi sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ada beberapa fasilitas umum seperti sekolah, terus kantor kedinasan dan lain sebagainya, ini juga mengalami kebanjiran. Begitu rekan yang studio. Oke, Vindi, rekan Vindi, ini antisipasinya seperti apa agar banjir tidak bertambah tinggi di sana? Apa yang Pemkot sudah lakukan di sana? Pemkot dari kemarin sudah menitik ke beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir, tapi belum ada penanganan di area Pati Kota ini, yang mana di area Pati Kota ini adalah denyut nadi di area perkotaan ya, karena kita ketahui di belakang persis ini adalah kantor DPRD Pati. Jadi Kelurahan Pati Wetan ini adalah tetetan sekali dengan kantor kabupaten dan kantor DPRD Pati yang sejauh ini belum ada penanganan sama sekali dari pihak Pemkab Kabupaten Pati. Begitu rekan. Baik, belum ada penanganan dari pemerintah kota, tapi untuk dari kota Pati ini sendiri, ini banjir pertama kali atau banjir tahunan, Vindi? Terus yang di area Mertokusuman ini, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, banjir di sini itu setiap tahun. Setiap tahun lewati banjir, bahkan di tahun 2022 ketinggian air juga mencapai kurang lebih sepinggang orang dewasa atau kurang lebih 1 meter ya, begitu rekan. Belum ada penanganan secara masif terkait apakah solusi yang akan nantinya dilakukan oleh Pemkab, karena ini adalah menjadi banjir tahunan, begitu. Oke, banjir tahunan dan ini sudah kesekian kali terjadi. Apakah sudah diketahui penyebab atau dugaan pasti dari banjir yang tiap tahun yang terjadi di sana? Tadi kita berbincang dengan beberapa warga yang ada di Kelurahan Pati Wetan ini. Mereka bilang banjir setiap tahun ini dikarenakan adanya gorong-gorong atau saluran air ini memang tidak memadai. Jikalau sungai dari sebelah barat sana itu meluap ataupun sungai Kalidorong ini meluap, itu pasti area Pati Wetan, Kecamatan Pati Wetan ini akan terendam banjir yang lumayan tinggi, antara 50 cm hingga sampai 1 meter pada tahun sebelumnya.
Baik, terima kasih banyak laporannya. Vindi Agil melaporkan langsung dari Pati dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Akibat hujan deras sejak Minggu malam ini, jalan raya di Pelumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara ini terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mati mesin akibat terendam air. Hujan deras mengakibatkan jalan raya Pelumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara terendam banjir pada Senin pagi. Air setinggi 50 cm yang menggenangi jalan raya membuat sejumlah pengendara terpaksa harus memutar arah mencari jalan alternatif lain. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat menerobos banjir. Banjir akibat hujan deras yang turun sejak tadi malam dan buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah bisa menangani banjir akibat hujan deras agar tidak terganggu aktivitas warga. Jadi mau ke Pancoran, Bang. Pancoran, ini mau kerja atau gimana, Bang? Mau kerja. Nah, ini ada banjir gini berarti nggak bisa kerja atau gimana, Bang? Ya, mau nggak mau, Bang. Bang, tadi banjirnya dalam nggak sih, Bang? Lumayan, Bang. Berapa senti yang abang tadi? Ya, senalput lah, Bang. Pemirsa, banjir juga menggenangi Jalan Raya Cilincing, tepatnya di Keramat Raya, Jakarta Utara pagi ini. Iya, genangan air meluap ke badan jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi malam. Berdasarkan video amatir warga hingga pukul 8 tadi pagi, pemirsa, genangan air masih cukup tinggi mengakibatkan kendaraan yang melintas harus memperlambat laju mereka. Akibatnya sejumlah motor mogok dan harus didorong. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan, terutama bagi pekerja yang berangkat kerja di hari Senin ini. Sementara itu banjir juga melanda permukiman penduduk di daerah Tapekong, Cilincing, Jakarta Utara. Akses jalan di permukiman terendam banjir hingga membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Pemirsa, banjir yang terjadi di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon disebabkan pendangkalan aliran sungai. Iya, normalisasi aliran sungai dan perbaikan tanggul jebol juga segera dilakukan untuk mengurangi dampak banjir. Wali Kota Cilegon bersama unsur Forkopimda meninjau langsung mengunjungi warga terdampak banjir di Sambirata, Cibeber, Cilegon. Di antaranya ke sejumlah permukiman hingga ke masjid dan musola yang dijadikan sebagai tempat pengungsian warga. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini akibat pendangkalan aliran sungai Sambirata serta tingginya debit air saat derasnya hujan yang turun sepanjang minggu pagi hingga malam hari. Insya Allah besok kami sudah mulai menurunkan untuk alat-alat untuk pangkat sedimen ya, alat berat dan juga dump trucknya. Dan juga tadi saya minta langsung SDA dan Pak Kadis PU yang untuk di wilayah Keranggot sampai dengan Nyikambang itu ya, sampai dengan Ranggot itu supaya segera dilakukan peringatan TPT. Nah itu, dan juga ada beberapa tanggul yang jebol. Kita sudah data evaluasi untuk wilayah yang jebol-jebol itu TPT-nya untuk juga sama segera dilakukan perbaikan ya untuk minimalisir terjadi lagi banjir kurang seperti itu. Sebelumnya petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Sambirata, Cibeber, Cilegon, Banten. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter lebih. Hujan disebabkan curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Cibeber. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Sejumlah kendaraan pun mogok akibat nekat menerobos genangan air. Kini pemerintah Kota Cilegon bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan mitigasi terhadap para korban dengan menyediakan 4 unit perahu karet, dapur umum, serta petugas medis. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nekat menyeberang saat arus banjir deras, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nyaris terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir menerjang setelah wilayah puncak gunung diguyur hujan deras.
Seorang warga nyaris terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru saat nekat menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo di Desa Jogosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang Minggu petang. Korban selamat setelah dibantu sejumlah relawan. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Petugas juga melarang masyarakat melakukan aktivitas di radius 13 km sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur juga masih terendam banjir. Salah satu kecamatan dengan banjir terparah, pemirsa, terjadi pada Kecamatan Kalitengah yang sudah selama 1 bulan kebanjiran. Dari banjir di sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Jawa, pemirsa, yang terparah terjadi di Kecamatan Kalitengah, Desa Bojo Asri, yang berada di aliran anak sungai Bengawan Solo dan ribuan hektar tambak. Akses jalan utama sepanjang 2 km terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Pemotor yang nekat melewati jalan terpaksa harus mendorong lantaran mesin mogok. Bahkan kini jalan yang merupakan akses satu-satunya warga sudah tak terlihat. Banjir akibat luapan sungai Bengawan ini sudah terjadi 1 bulan lamanya, namun warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tercatat sebanyak 1.840 rumah warga di 27 desa yang ada di 5 kecamatan terendam banjir. BPBD Lamongan mencatat dampak kerugian yang ditimbulkan mencapai 4 miliar rupiah. Akibat banjir, sejumlah fasilitas umum terendam, termasuk jalan yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kini warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Jumlah desa ada sekitar 27 desa yang ada di 5 kecamatan. Kemudian rumah sekitar 1.840-an rumah yang terendam di wilayah Penganjur. 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya, Jakarta Utara bungkam saat keluar dari gedung Merah Putih KPK. Jangan kemana-mana, Isu Day akan segera kembali.